Saya Aris, Bu. Saya Ibu Oni. Ibunya si korban ya. Iya. Terakhir apa kabarnya Eh, dari polisinya? polisinya, Informasi lah paling tidak. Informasinya ada gambaran dari CCTV bahwa pelakunya itu kan sedang lagi ditelusuri. Iya, betul, Bu. Dibilang ibu sabar, kita maksimal mungkin kita selalu berusaha. Ya, ibu bantu doa, banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada lah untuk menuju titik terang untuk Malika pulang, Bapak. Katanya Malika masih ada di Jakarta, begitu informasi yang awal. Iya. Masih di sini, Iya. belum keluar kemana-mana. Belum. Nah terus itu si pelaku itu sebenarnya kalau ibu ingat-ingat wajahnya pernah terlintas ke bapak ibu. Kalau terlintas sih kagak, Bapak. Pernah ngobrol. Nah, kalau ngobrol kita selalu ngobrol bertiga. Oh. Karena dia itu sering lalu lalang. Sini, Ya, karena dia bawa gerobak. Oh dia kerjaannya untuk Pemulung. ngumpul yang ngumpulin barang-barang Dia bekas. itu ngumpulin botol-botol, kardus, plastik-plastik Ini. gitu. Dia itu per 2 hari atau 3 hari mampir ke warung Ke sini. saya untuk ngopi. Oh. Terkadang nanyain, Mak, masak nasi enggak? Gitu. Masak, yaudah Mak, nih aku bawa tempe, bawa tahu. Oh, kita gitu. makan. Jadi kan nggak ada rasa curiga saya. Ini yang menurut ibu yang bawa anak ibu ini. Iya. Kira-kira itulah begitu. Iya, emang Gitu. kesehariannya seperti itu. Kalau dia Nah, mampir kemari. Kalau dia mampir kemari itu selalu bawa teng-tengan jajanan. Ibu warungnya yang mana? Ini Ini warungnya. warung Iya. kopi. Ini warung saya. Itu warung ikan Bapak. Kalau kita istirahat di sini. Oh tidur di situ. Ya. Nah, Jadi dia sering bawa misalnya makanan apa-apa. Iya, bawa masak makanan. ibu gitu. Enggak, dia nggak pernah nyuruh masak. Paling bawa Pas- makanan dari sana. sudah matang. Kemari kita makan. Makan sama-sama deh Nanti gitu. kalau udah kelar ini dia bawa tuh yang bungsu sama Malika ke seberang untuk jajan. Dua anak ibu itu. Ya, untuk jajan. Dan setelah bawa jajan tuh jajanan di kantong plastik ditaruh di sini lagi, dimakan bareng-bareng. Itu nggak sekali 2 kali. Gitu, Pak. Nah, jadi kita itu nggak punya pikiran bahwa dia tuh mau bawa beli jajan, nggak taunya kan langsung di sana. Biasanya kan Setelah kalau itu bawa dia jajan, balik lagi iya, gitu. Kalau dia beli jajan itu pasti pulang. Iya, iya. Gitu. Tapi ini enggak. Mm-mm. Tapi informasi terakhir masih ada di Jakarta lah Iya, begitu ya. masih daerah Jakarta. Ibu masih sangat hafal betul wajah dari apa yang Masih. apa namanya Yudi kalau nggak salah. Iya, pengakuannya Yudi. Dulunya tinggal di mana dia? Enggak ngomong dia. Dulu tinggal di mana dia Iya. beralamat Tapi di setiap mana. hari pasti mampir. Enggak, Tapi 2-3 hari Om. ngomong sama suami saya, bilang, Pak, kenal ini enggak katanya belakang penerbat. So, di penerbat sini dekat lapangan situ. Ya kenapa emangnya? Kan saya di situ Pak, tinggal di situ. Kata dia. Nah setelah kejadian itu malam saya nyamperin ke sana nanya-nanya, ternyata Nggak ada dia. dia nggak Nggak ada pernah yang tinggal di kenal. situ. Dan Berapa dia- lama ibu itu apa namanya nunggu putri ibu itu Sekarang setelah pergi sama Yudi itu? setelah kejadian, pokoknya pagi, sore saya pulang kerja, saya tanya bapaknya nggak Iya. ada, saya langsung nyari sampai jam 4 subuh. Subuh. Paginya saya mau laporan, ternyata di sana kagak ada petugasnya. Petugas untuk menerima. Saya nyari lagi tuh ketemu malam. Oh, berarti ya, ketemu 2 malam ini. ketemu 2 malam. Paginya saya langsung lapor ke Kapolres. Oh, Kapolres Timur Iya. ya, pusat ya. Iya. Nah, setelah saya lapor ke sana, saya nyari lagi nyelisir seluruh stasiun, saya selisirin di mana dia pernah jual barang-barangnya Barang itu tuh jual, saya nggak ada tanyain, juga. saya tanyain orangnya kayak gini, gerobaknya begini. Kenapa emang Bu? Dia bawa anak saya. Setelah itu baru saya lihat CCTV. Nah, di malam Senin jam 11 malam saya lihat CCTV, ternyata yang CCTV gurem-gurem begitu, geronyok-geronyok. Nah udah itu
paginya hari Seninnya saya minta ke tetangga sebelahnya. Nah, di situ terlihatlah jelas bahwa anak saya dibawa naik bajai. Oh, naik Gitu, bajai. iya. Bajai itu sering nongkrong di situ apa? Enggak. Saat itu baru Hari aja. itu lewat saja. hanya lewat saja. Segat Terus itu. dibawa. Nah, itu keakrabannya anak ibu itu, putri ibu itu dengan si pelaku ini cukup dekat nggak, Bu? Ya dia lengket sih. Oh, Lengket dekat. ya karena si Yudi ini nggak pernah kasar. Nggak pernah kasar sama Iya, dia. nggak pernah kasar. Tapi dia ngaku punya istri atau tidak? Iya, Punya. dia bilang saya punya istri, punya anak 3, istri saya sudah meninggal. Anak saya yang pertama ditaruh di kampung, dia sekolah Mana kelas 2 katanya kampungnya SMP. katanya? Nggak ngomong. Nggak ngomong, di kampung aja Nah, gitu. sayanya juga nggak nanya kampungnya Bapak, mana. iya, benar. Karena saya kan orangnya nggak mau. Sama bapak juga nggak ngasih tahu dia. Iya. Tapi ibu sangat dekat lah karena dia sering kesini ya. Iya, sering nonton kemarin. Tapi ke anak ini juga sering Iya. pernah dibawa nggak? Sebelum kejadian tuh hari Selasa sore diajak jalan naik gerobak. Unik gerobaknya dia tuh. Iya, Anak saya yang sampai kelas 2 SD sama Malika sama yang bungsu nyampe ke deket konter yang ujung tuh. Iya, Nah, iya. itu konter yang ujung kan kakaknya abang Iya, suami iya. saya. Istrinya ngomong, apain lu naik gerobak, turun, udah sore pulang mau maghrib, kayak gitu. Itu terakhir itu. Nah pas maghrib ngaji, nah setelah ngaji saya salinin bajunya, terus saya ngomong, kalau bobo jangan ngompol, kalau ngompol pakai baju ompol, saya ngomong gitu Itu kan. masih bercanda begitu, ya. Terus udah paginya nggak ngompol dia, terus saya mau berangkat kerja kan jam 6 pagi, salin mama saya. Masih ya. Bu, kalau kerja hati-hati ya Bu, baik-baik ya Bu, itu dong. Terakhir. Pernah nggak dimarahin dia? Emang kalau marahin kalau dia salah saya marahin. Marahin. Bapak sering apa sebelum kejadian bapak pernah marah gitu mana tahu? Enggak. Ingat-ingat Enggak. nggak? Selama seminggu itu dia nggak, bapaknya tuh nggak pernah bentak, nggak pernah apa. Paling kalau ada nakal sedikit diingatin gitu ya. Tapi sebelum kejadian nggak pernah Enggak. ibu marahin sampai dia nangis atau enggak Enggak, ya. enggak. Terakhir doang minta kue pancong sama bapaknya. Sebelum itu berapa hari Itu sebelum? di Pas hari kejadian, kejadian itu? pagi Paginya Nah. sebelum Jam- habis Oh. ngantar Jam kakaknya 9 ya? sekolah. jam 9 Dia disuruh beli biasa- plastik. dia biasa minta itu enggak kue pancing? Enggak, Iya. enggak kalau Sebenarnya sih dia kalau kepengen makanan itu ngomong. dia Cuman kalau dia mau kalau sering minta banget apa minta ngomong. Nah pagi itu jam 9 kan nganter kakaknya sekolah setengah 7, pulang dari sekolahan kemari, bapaknya bilang, teh beliin plastik dong ayah buat bungkus ikan. Oh. Ntar aku beli itu ya, beli Milo, Es Milo. es Milo ya. Ya udah, dia beli ke seberang. Kurang. Udah beli ke seberang, lama amat sih teh itu abangnya ngeledekin mulu kayak gitu. Itu jam 9 pagi. Jadi kami dari Komnas Perlindungan Anak ini kan kenal saya Milo ya, pengacaranya. Iya, Saya kenal sangat. udah Dengan LC gitu. Jadi Komnas Perlindungan Anak ikut prihatin, ikut mencari ya, ikut mencari karena kami punya pengalaman yang sama hampir itu di Sukabumi juga seperti cerita ibu ini. Tapi itu sempat 5 bulan baru dikembalikan. Tapi mudah-mudahan ini tidak ya. Jadi Komnas Perlindungan Anak ingin prihatin dan ikut mencari Pak ya, mencari dengan model kita ya. Ibu juga terus komunikasi dengan polisi karena polisi juga harus membantu. Ya, saya juga dibantu sama Bapak Adam biar saya bisa ke depannya bagaimana gitu. Kemarin kita selain nyebar ya sudah ke mana-mana kita grupkan dananya. Terus kita kemarin sama Bapak juga ke mana? Ke Polres. Polres, oke. Saya minta ke Polres ternyata sudah melibatkan Pamnek keamanan negara. Cuma ada satu hal Bang Sirait, saya menekankan begini, ini tolong secepatnya kami berikan LP-nya. Begitu semacam LP itu terbit bahwa secara legalitas ini sudah melakukan. Oh jadi LP-nya belum dikeluarin ya? Tapi ibu lapornya ke Polres Pusat ya? Iya. Oke. Baik, Itu- Jakarta Pusat. Laporan pertama memang saya ada
berkasnya, tanda terima. laporannya. Tanda terima. Nah laporan kedua emang nggak Yang ada. di Polres Jakarta Pusat Saat belum. ini iya, Nah seharusnya itu kan harus diberikan iya. SKPT namanya, lalu kemudian ke laporan itu. Nah maksud saya hadir saya di sini atas nama Komnas Perlindungan Anak ikut prihatin terhadap anak kita atau cucu saya juga gitu. Iya. Dan mudah-mudahan ini akan ada titik terang. Tentu Komnas Perlindungan Anak juga ingin membantu sesuai dengan pengalamannya ya, sesuai dengan pengalamannya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Itu harus diyakini, harus berdoa ya. Walaupun kita terus waspada. Dan nanti saya akan bantu juga untuk mengkomunikasikan dengan Polres Jakarta Pusat ya, supaya mereka bisa bergerak karena mereka punya tim intelijennya ya, keamanan dan sebagainya. Jadi itu nanti kita koordinasi. Ya, jadi ini sebuah komitmen kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Malika yang terduga diculik oleh salah seorang yang berprofesi sebagai pemulung ya. Dan sudah sampai hampir berapa 15 hari sudah 16 hari sekarang ini belum ditemukan. Jadi kehadiran kami ingin ikut bersama-sama dengan keluarga ini untuk mencari dan menemukan pelaku dan menemukan pula dengan anak yang diduga diculik dan sebagainya. Ada informasi yang ingin saya sampaikan. Biasanya tujuan penculikan itu ada beberapa tujuan. Yang pertama bisa itu untuk tujuan eksploitasi seksual ya. Karena Malika itu sudah umur 6 tahun gitu kan. Baik itu kejahatan seksual bisa saja dilakukan oleh terduga pelaku maupun ditawarkan kepada orang lain. Itu menjadi keprihatinan kita. Ada juga yang dieksploitasi untuk dipekerjakan, ikut sama-sama dia memulung entah di mana gitu kan. Itu adalah tujuan eksploitasi ekonomi namanya. Ada juga untuk tujuan-tujuan dijual dan sebagainya ya. Nah, tapi harapan saya itu tidak terjadi. Tapi itu harus diantisipasi. Maka saya datang ke sini supaya jangan terjadi itu karena tujuan eksploitasi ekonomi dimungkinkan, tujuan eksploitasi seksual dimungkinkan juga, baik itu dilakukan oleh pelaku maupun diperdagangkan atau dijual kepada orang lain. Bahkan yang paling ekstrim ya, itu bisa juga justru bisa penjualan organ tubuh dan sebagainya. Tapi itu tidak mungkin terjadi tetapi itu antisipasi. Nah, oleh karena itu kepentingan saya untuk melindungi Malika ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak terjadi. Karena sampai akhir Desember ini kita sudah menerima laporan sekitar 21 kasus yang sama. Ya, terakhir saya bisa bongkar hampir 5 bulan 6 bulan itu hampir sama ceritanya, dan juga pemulung juga itu bisa kita kembalikan, itu terjadi di Sukabumi. Nah, ini terjadi di sini dengan pengalaman empiri itu saya berusaha ingin mencari dan memberikan bantuan mencari tenaga dan sebagainya. Dan kami punya tim litigasi dan advokasi untuk mencari anak-anak yang menjadi korban hilang untuk tujuan-tujuan tertentu itu, seperti itu. Artinya nanti upaya dengan menyebarkan foto atau seperti apa nanti? Ya, di samping umumkan kepada publik lewat media sosial, lewat kerjasama dengan Polres Jakarta Pusat. Saya kira Jakarta Pusat sudah punya strategi lah ya. Mungkin tidak patut untuk diumumkan supaya si pelaku tidak melarikan diri dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi kepada ibu korban, bahwa ternyata dia kenal baik, mengetahui apa kebiasaan ibu, bapak, anak itu sendiri. Disitulah momennya, kesempatan dilakukan oleh si terduga pelaku itu. Paling tidak juga sangat kenal baik. Tadi sebutkan seringkali bawa makanan matang gitu ya. Ayo Bu, makan bersama. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan seperti yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan ini hanya kasih sayang aja dia, tetapi harus segera mungkin dikembalikan.
apa yang ingin saya sampaikan kepada pelaku, segeralah hari ini besok mau ke Komnas Perlindungan Anak, diantar anak atau diantar langsung ke ibu, ke lawyernya, ke polisi dan sebagainya, silakan, supaya jangan berlarut-larut, jangan menjadi ini menjadi persoalan yang serius. Tentunya dengan kejadian ini ya, apalagi ini kan daerah padat ya, daerah padat yang seringkali kita tidak mengenal siapa orang yang akan datang, keluar masuk dan sebagainya. Waspadalah dengan peristiwa ini, waspada, jangan percayai orang yang memberikan rasa seolah-olah melindungi, kedekatan dan sebagainya, dan itu harus menjadi pelajaran. Dan bagi masyarakat sekitar ini termasuk wilayah Jakarta Pusat ini, hati-hati, jangan memberikan kepercayaan begitu saja kepada orang yang menawarkan kebaikan-kebaikan belum tentu baik. Inilah yang terjadi pada keluarga ibu.